Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matil iman, alhamdulillah bi ni'matil ukhuwah, alhamdulillah bi ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah dan dicintai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu lagi dengan saya Ustadz Rois di channel official Pan Rois yang insya Allah akan selalu istiqomah memberikan motivasi dan dakwah, dan semoga dengan motivasi dan dakwah yang Ustadz Rois sampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah, dalam kesempatan yang barokah ini, perkenankan Ustadz Rois membawakan sebuah tema yang luar biasa, yaitu bangkrut di akhirat. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah, terkadang kita hanya terfokus saja dengan urusan dunia. Tentunya kalau bangkrut di dunia, kita terfokus hanya dengan itu saja, tanpa kita memikirkan kalau kita bangkrut di akhirat. Karena kalau kita sudah bangkrut di dunia, itu masih bisa diperbaiki, masih bisa untuk bangkit dari kebangkrutannya. Tetapi kalau kita sudah bangkrut di akhirat, kita sudah tidak bisa apa-apa. Maka mari kita bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengevaluasi diri kita. Maka jangan terfokus pada urusan dunia saja, tetapi kita harus mempersiapkan diri kita, bekal kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika kita bertemu dengan Allah, kita dalam keadaan bangkrut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dan sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita terfokus saja dengan urusan dunia tanpa kita mengingat bekal kita di akhirat, apa yang harus kita persiapkan untuk bertemu dengan Allah, maka kita juga termasuk golongan-golongan orang yang merugi, dan tentunya golongan orang-orang yang bangkrut di akhirat juga. Dan siapakah orang-orang yang bangkrut, yang dinyatakan bangkrut di akhirat? Hari ini dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah orang-orang yang pada hari kiamat membawa sholatnya, membawa puasanya, membawa sedekahnya, tetapi dia masih mencela orang lain, masih memfitnah orang lain, masih memakan hak orang lain. Maka kata Allah,
tidak ada gunanya. Amalan sholat, amalan zakat, amalan sedekah akan terhapus ketika kita masih mencela orang lain, memfitnah orang lain, bahkan memakan hak orang lain. Ada sebuah kisah yang luar biasa, yaitu ada orang bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, aku sudah melaksanakan sholat, aku sudah melaksanakan zakat, aku sudah melaksanakan sedekah, tetapi kenapa saya masih dimasukkan ke neraka-Mu ya Allah?" Kadzabta, kamu berdusta. Kamu menjalankan ibadah, puasa, menjalankan sholat, menjalankan zakat, tetapi kamu masih mencela orang lain, memfitnah orang lain, bahkan memakan hak orang lain. Maka berhati-hatilah, saudaraku dan sahabatku, jangan sampai kita melakukan 3 hal itu: mencela, memfitnah, bahkan memakan hak orang lain. Maka tidak ada gunanya sholat kita, zakat kita, dan puasa kita. Sekali lagi, maka berhati-hatilah dan jangan kamu menjadi orang yang bangkrut di akhirat, seakan-akan kamu membawa pahala yang banyak dan pahala itu akan terhapus dengan apa yang kita kerjakan di dunia, yaitu mencela orang lain, memfitnah orang lain, bahkan memakan hak orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Semoga teman-temanku semua terjaga dari sifat-sifat yang seperti itu, sifat-sifat yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang mungkin dianggap remeh, mencela orang lain, memfitnah orang lain, apalagi mencela di media sosial, memfitnah di media sosial, atau tentunya memfitnah dengan tanda kutip sudah menyebar ke seluruh wilayah yang difitnah. Itu sudah luar biasa dosanya. Maka berhati-hatilah, jangan mencela, karena mencela itu tentunya akan menjadi sebuah fitnah. Dan dengan fitnah itu kita akan memakan hak orang lain juga. Maka mari kita bersama bermuhasabah diri kepada Allah, introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berhati-hatilah dengan 3 hal ini: mencela, memfitnah, dan memakan hak orang lain. Semoga yang Ustaz Roy sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membangun dan memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya persiapan, dengan sebaik-baiknya bekal. Mungkin ini yang dapat Ustaz Roy sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Tentunya semoga channel Official Pak Rois
biar semakin berkembang dan semakin bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Yalla iman salama nun wal qalam yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.